Halo Prakom Indonesia, bagi teman-teman CPNS formasi tahun 2019, inilah materi yang kalian nanti-nanti yaitu penggunaan MOOC ya, aplikasi MOOC sewajar bagi CPNS formasi tahun 2019. Nah, MOOC ini seperti yang teman-teman ketahui bahwa MOOC ini istilah sederhananya yaitu belajar mandiri. Nah, aplikasi MOOC itu dikelola oleh LAN. Teman-teman yang akan mengikuti Latsar wajib lulus tahap MOOC ini. Nah, jadi dalam penyelenggaraan Latsar tahun 2021 ini yaitu menggunakan sistem blended learning di mana ada 4 tahapan yang perlu teman-teman ikuti. Yang pertama yaitu MOOC ini sendiri, pembelajaran mandiri. Kemudian yang kedua ini distance learning namanya. Kalau di sini namanya pembelajaran kolaboratif ya. Tetapi kalau di BPSDMD itu menggunakan aplikasi Siptenan. Kemudian yang ketiga yaitu pembelajaran klasikal, yaitu tatap muka secara langsung di kelas. Ini selama 6 hari kalau yang klasikal. Kemudian tahap yang keempat yaitu penguatan kompetensi teknis bidang tugas. Ini biasanya yang ngelola di BKD masing-masing. Oke, jadi ada 4 tahapan yang perlu teman-teman ikuti untuk lulus dalam Latsar CPNS Sistem Blended Learning. Nah, ini yang kita akan bahas yaitu MOOC, Massive Open Online Course. Ini yang dikelola oleh LAN. Jadi seperti ini desainnya. Ini teman-teman nanti login menggunakan NIP CPNS, kemudian teman-teman nonton video, kemudian di sini ada agenda pembelajaran 1, 2, 3. Kemudian di sini ada ini post testnya juga, ada evaluasi sikap dan perilaku. Nah, nanti di sini sudah lengkap sekali ya, ada sistem penilaiannya secara otomatis. Jadi nanti ini teman-teman pertama kali daftar, kemudian ada langkah 1, ini ada materi kebijakan, kemudian ada sambutan kepala LAN, kebijakan Latsar, ini teman-teman nonton video. Nah, setiap nonton video ini ada tropinya. Tropi ini bentuk penghargaan ya, bahwa teman-teman sudah berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Nah, tropi ini ada nilainya. Kalau menyimak sampai selesai ini video sambutan LAN dapat 1 tropi. Kemudian kebijakan Latsar dapat 2 tropi. Kemudian nanti yang langkah kedua ini materi substansi 1 dan substansi 2. Materi substansi 1 nilainya 70%. Nah, meliputi agenda 1, 2, 3, 4. Ini ada modul dan bahan tayang. Modul itu seperti buku materi lengkap. Kemudian kalau bahan tayang itu bahan presentasi. Nah, di sini setiap agenda ini materinya tropinya beda-beda ya. Ada yang 6, ada yang 10, ada yang 6, ada yang 3. Tergantung mungkin jumlah JP-nya juga. Kemudian materi substansi 2 bobotnya 30% dari penilaian. Nanti terdiri dari agenda 1, 2, 3. Nah, di sini juga tropinya ada 6, 10, dan 6. Nah, di sini untuk lulus MOOC tropinya itu minimal 28, tetapi saya sarankan untuk dibaca dan diunduh semua ya teman-teman, sehingga teman-teman dapat 50 tropi lah. Jadi peluang untuk lulus MOOC-nya itu tinggi. Nah, di sini juga ada evaluasi akademik ya, atau post test. Nanti teman-teman wajib lulus evaluasi akademik. Nah, di sini ada ketentuannya. Post test 1 sampai 3 kali dapat skor maksimal 100. Post test 4 sampai 5 kali skor maksimal 90,01. Post test 6 kali dapat memperoleh skor maksimal 80. Seperti itu.
Kemudian ini ada ketentuan tropinya, teman-teman juga bisa baca sendiri. Ini ada 2 tropi, ada yang macam-macam ini bintang tropinya. Nah, ini nanti tropi dan bintang itu nanti dikonversi menjadi penilaian sikap perilaku ya. Kemudian kita akan mencoba login untuk ke aplikasi MOOC-nya. Nah, teman-teman dapat akses aplikasi MOOC di halaman swajar-asnpintar.lan.co.id. swajar-asnpintar.lan.co.id. Ini sudah bisa, kemudian diklik login seperti ini. Kemudian kita buatkan username ya di sini. Login, kemudian masukkan username 18. Ini diisi 18 digit NIP tanpa spasi dan klik tombol next. Jadi login ini username diklik NIP teman-teman semuanya. Kemudian nanti passwordnya untuk akses pertama kali teman-teman menggunakan nick yang tertera pada KTP Anda tanpa spasi. Ini passwordnya. Jadi NIP dan nick ya, itu kan digunakan, datanya sudah diambil. Jadi LAN mengambil data dari formasi CPNS kemarin, itu ngambil dari BKN ya, kemudian dimasukkan dalam username ini, database ini. Oke, kemudian ini tampilan awalnya. Nah, ini tampilan materi pembelajarannya. Di sini sudah jelas ya, ada materi kebijakan, agenda 1, 2, 3, 4, dan evaluasi akademik. Nah, ini ada semuanya. Teman-teman nanti bisa memanfaatkan ini. Kemudian teman-teman bisa klik profil untuk mengganti passwordnya. Kemudian diisi informasi profilnya, kemudian bisa diupdate. Ini untuk tampilan ganti passwordnya. Kemudian ini materi course-nya ya. Oke, teman-teman nanti bisa ikuti sendiri ya, dibaca. Kemudian ini pembelajarannya. Sistem pembelajarannya 1. Oke, berhubung saya itu tidak bisa login ya, karena kan nanti kalau misalkan saya login punya NIP dan nick teman-teman itu kan kasihan, nanti harus diselesaikan dalam waktu 1 bulan ya. Jadi saya nggak bisa mencoba, saya hanya bisa memberi gambaran lewat buku petunjuk ini. Oh ya, untuk buku petunjuk ini nanti akan saya posting di sini ya, di forum.pranatakomputer.com. Nah, di sini nanti saya belum bisa login ya. Nah, nanti saya akan posting di sini ya. Posting di sini berupa ininya, berupa buku petunjuknya, kemudian ini tutorialnya, kemudian saya juga kasih bahan sosialisasinya ini. Nanti akan saya posting di sini semua. Oke, sekian dulu yang bisa saya berikan. Bagi teman-teman yang akan melaksanakan latsar, saya ucapkan selamat mengikuti latsar. Semoga teman-teman bisa lulus semua sehingga bisa diangkat menjadi PNS 1 tahun ke depan ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Prakom Indonesia.